Sejarah Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semuanya, kali ini saya upload video cerita lagi di sejarah Kerajaan Medang Mataram kuno Hindu. Mugia dengan video saya kali ini sahabat semuanya makin terhibur. Oke sahabat semuanya, untuk lebih jelasnya tonton videonya sampai selesai. Salam rahayu, sukses selalu. Selamat menonton. Kerajaan Medang atau disebut juga dengan Kerajaan Mataram kuno, atau Kerajaan Mataram Hindu adalah nama sebuah kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Para raja kerajaan ini banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta membangun banyak candi baik bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Kerajaan Medang akhirnya runtuh pada awal abad ke-11. Pada umumnya, istilah Kerajaan Medang hanya lazim dipakai hanya untuk menyebut periode Jawa Timur saja. Padahal berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, nama Medang sudah dikenal sejak periode sebelumnya, yaitu periode Jawa Tengah. Sementara itu, nama yang lazim yang dipakai untuk menyebut Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah Kerajaan Mataram, yaitu merujuk kepada salah satu daerah ibu kota kerajaan ini. Kadang untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16, Kerajaan Medang di periode Jawa Tengah biasa pula disebut dengan nama Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu. Pusat Kerajaan Medang, Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah untuk pertama kalinya istana Kerajaan Medang diperkirakan berdiri, Rajia Medang Bumi Mataram. Nama ini ditemukan dalam beberapa prasasti, misalnya Prasasti Minto dan Prasasti Anjuk Ladang. Istilah Mataram kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana. Sesungguhnya, pusat Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur sekarang. Beberapa daerah yang pernah menjadi lokasi Istana Medang berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan antara lain: Medang I Bumi Mataram, zaman Sanjaya; Medang I Mamrati, zaman Rakai Pikatan; Medang I Popitu, zaman Dyah Balitung; Medang I Bumi Mataram, zaman Dyah Wawa; Medang I Tamolang, zaman Empu Sindok; Medang I Watugaluh, zaman Empu Sindok; Medang I Watan, zaman Dharmawangsa Teguh. Menurut perkiraan, Mataram terletak di daerah Yogyakarta sekarang, Mamrati dan Popitu terletak di daerah Kedu. Sementara itu Tamolang sekarang yang disebut dengan nama Tambelang, sedangkan Watugaluh sekarang disebut Megaluh. Keduanya terletak di daerah Jombang. Istana terakhir yaitu Watan, yang sekarang disebut dengan nama Wotan, yang terletak di daerah Madiun. Awal dirinya kerajaan, Prasasti Mantiasi tahun 907 atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang Rahyang Tarumuhun Ri Medang Ri Popitu adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan bahwa adanya raja lain yang memerintah di Pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sana. Sepeninggalan Sana kerajaan menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi raja, atas dukungan ibunya yaitu Sanaha, saudara perempuan Sana. Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Bratasenawa.
merupakan raja kerajaan Galuh yang ketiga, tahun 709–716 Masehi. Bratasenawa alias Sena atau juga Sana digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora, saudara satu ibu Sana dalam tahun 716 Masehi. Sena lalu melarikan diri ke Pakuan meminta perlindungan kepada Raja Tarusbawah, raja kerajaan Sunda pertama setelah Tarumanegara pecah menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh adalah sahabat baik Sana. Persahabatan ini juga yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya sebagai menantunya. Sanajaya anak Sanaha saudara perempuan Sana, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa mertuanya yang merupakan sahabat Sana. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga setelah Ratu Sima mangkat. Dalam tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan, dan Resi Guru Danumawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Danumawan putra bungsu Sampakwaja. Kisah hidup Sanjaya secara panjang lebar terdapat pada Carita Parahyangan yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16, dinasti yang berkuasa. Pada umumnya para sejarawan menyebut, ada 3 dinasti yang pernah berkuasa di kerajaan Medang, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Shailendra pada periode Jawa Tengah, serta Wangsa Isyana pada periode Jawa Timur. Istilah Wangsa Sanjaya merujuk kepada raja pertama Medang, yaitu Sanjaya. Dinasti ini menganut agama Hindu aliran Siwa. Menurut teori Van Niersen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran pengganti Sanjaya sekitar pada tahun 770-an, kekuasaan atas Medang direbut oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Mulai saat itu Wangsa Shailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Sampai akhirnya, sekitar pada tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramodawardhani putri mahkota Wangsa Shailendra. Berkat perkawinan itu ia bisa jadi Raja Medang, dan memindahkan istananya ke Mamrati. Peristiwa tersebut dianggap sebagai awal kebangkitan kembali Wangsa Sanjaya. Menurut teori Bos, nama Raja-Raja Medang dalam prasasti Mantiasi dianggap sebagai anggota Wangsa Sanjaya secara keseluruhan. Sementara itu Selamat Muljana berpendapat bahwa daftar tersebut adalah daftar raja-raja yang pernah berkuasa di Medang, dan bukan silsilah keturunan Sanjaya. Contoh yang diajukan Selamat Muljana adalah Rakai Penangkaran yang diyakininya bukan putra Sanjaya. Alasannya ialah, prasasti Kalasan pada tahun 778 memuji Rakai Penangkaran sebagai permata Wangsa Shailendra Wangsa Tilaka. Dengan demikian pendapat ini menolak teori Van Niersen tentang kekalahan Rakai Penangkaran oleh seorang kerajaan Shailendra. Menurut teori Selamat Muljana Raja-Raja Medang menurut versi prasasti Matiasi mulai dari Rakai Penangkaran sampai dengan Rakai Garung adalah anggota Wangsa Shailendra. Sedangkan kebangkitan Wangsa Sanjaya baru dimulai sejak Rakai Pikatan naik tahta menggantikan Rakai Garung. Istilah Rakai pada zaman Medang identik dengan Bre pada zaman Majapahit, yang bermakna berkuasa di. Jadi gelar Rakai Penangkaran sama artinya dengan penguasa di Panangkaran. Nama aslinya ditemukan dalam prasasti Kalasan, yaitu Dia Pancapana. Selamat Muljana kemudian mengidentifikasi Rakai Penunggalan sampai Rakai Garung dengan nama Raja-Raja Wangsa Shailendra, yang telah diketahui misalnya Dharanindra atau Samaratungga, yang selama ini cenderung dianggap bukan bagian dari daftar para raja versi prasasti Mantiasi. Sementara itu dinasti ketiga yang berkuasa di Medang adalah Shana yang baru muncul pada periode Jawa Timur.
Dinasti ini didirikan oleh Empu Sindok yang membangun istana baru di Tamolang sekitar tahun 929. Dalam prasasti-prasastinya, Empu Sindok menyebut dengan tegas bahwa kerajaannya adalah kelanjutan dari Kadatuan Rahyang Tai Medang Ibumi Mataram. Nama Raja-Raja Medang. 1. Sanjaya, pendiri Kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasanya Wangsa Shailendra. 3. Rakai Panunggalan alias Daranindra. 4. Rakai Warak, alias Samaragrawira. 5. Rakai Garung alias Samaratungga. 6. Rakai Pikatan Suami Pramodawardhani, awal kebangkitan Raja Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala. 8. Rakai Watu Humalang. 9. Rakai Watu Pura, Diah Balitung. 10. Rakai Empu Daksa. 11. Rakai Layang Diah Tulodong. 12. Rakai Sumba Diah Wawa. 13. Empu Sindok, awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapaa adalah suami Sri Isyana Tunggawijaya. 15. Makutha Wangsa Wardana. 16. Dharma Wangsa Teguh, Kerajaan Medang berakhir. Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja-raja sesudahnya semua memakai gelar Sri Maharaja. Peristiwa Mahapralaya. Mahapralaya adalah peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan cerita dalam prasasti Pucangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan mengatakan Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lain menyebutkan pada tahun 1016. Raja terakhir Medang adalah Dharma Wangsa Teguh, cicit Empu Sindok. Kronik Cina dari dinasti Song mencatat telah beberapa kali Dharma Wangsa mengirim pasukan untuk menggempur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik tahta tahun 991. Permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas saat itu. Pada tahun 1006 atau 1016, Dharma Wangsa lengah. Ketika ia mengadakan pesta pernikahan putrinya, Istana Medang Diwatan diserbu oleh Aji Wurawari dari Luaram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa tersebut, Dharma Wangsa tewas. 3 tahun kemudian, seorang pangeran berdarah campuran Jawa Bali yang lolos dari Mahapralaya tampil membangun kerajaan baru sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang. Pangeran itu bernama Airlangga yang mengaku bahwa ibunya adalah keturunan Empu Sindok. Kerajaan yang ia dirikan kemudian lazim disebut dengan nama Kerajaan Kahuripan. Peninggalan sejarah. Selain meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kerajaan Medang juga membangun banyak candi, baik itu yang bercorak Hindu maupun Buddha. Temuan Wonoboyo berupa artifak emas yang ditemukan tahun 1990 di Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah, menunjukkan kekayaan dan kehalusan seni budaya Kerajaan Medang. Candi-candi peninggalan Kerajaan Medang antara lain Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Morangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Candi megah yang dibangun oleh Sailendra Wangsa ini telah ditetapkan UNESCO PBB sebagai salah satu warisan budaya dunia. Oke sahabat Kamwasja semuanya, itulah sedikit cerita sejarah Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno Hindu. Mohon maaf bila ada salah kata atau alur cerita. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Oh ya sahabat semuanya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.